إن في على سحر رجب سحر المبارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memperbaiki ibadah sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, hari ini tanggal 16 pada sedikit lagi kita akan keluar dari bulan Rajab, dan kita tidak akan tahu apakah kita akan mendapatkan bulan Rajab bulan depan, tahun depan, ataukah dengan itu kami mengajak kepada semua jemaah, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Mari kita mempergunakan akal kita sebaik-baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau beribadah seperti orang Majusi. Orang Majusi itu kalau beribadah dia duduk dan ditutup matanya, kemudian membayangkan api yang itu masuk di dalam dadanya. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beribadah menutup mata, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ini pernyataan daripada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita tipu. Apalagi kalau kita tidur. Jadi saya terus terang menyampaikan kepada semua jemaah yang mau tidur silahkan pondok. Yang mau tidur silahkan pulang. Tidur di rumahnya lebih bagus daripada tidur di masjid. Tidur di masjid bukan kecelakaan sedikit. Bukan kecelakaan sedikit. Tertutup rahmat untuk kita kalau setiap masuk masjid khutbah. Ini kan tidak layak. Setiap kita datang mau tidur, setiap kita datang mau tidur. Kalau salat subuh tidur, boleh dikatakan baguslah. Kalau salat maghrib tidur, bagaimana itu perasaan? Kemudian kalau kita tidur di dalam masjid, lalu orang berzikir, kita ini mengkotori itu sendiri. Saya kadang-kadang kecil saya punya hati. Karena kalau saya duduk di luar ke sana, saya di atas kursi melihat semua siapa yang tidur. Kadang-kadang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, sempurnakan ibadat. Karena saya sudah tahu bahwa ibadah kita ini tidak akan sempurna lagi. Ada yang tidur, apalagi sudah 3 orang yang tidur itu sudah tidak benar lagi. Berat sekali itu sikit kita pentulkan kalau ada orang yang tidur. Maka dengan ini masa kita bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidur. Di mana akhirat kita selaku insan? Coba kita lihat. Baru kita ini memasuki salat sudah bersabda lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita kiblat? Begitu. Kalau seorang ulama yang berpendapat
orang yang selalu tidur itu di masjid atau di dalam beribadah itu tidak betul. Mohon koreksi diri kita sendiri masing-masing. Maka dengan itu jamaah rahimakumullah, saya mohon mulai hari ini kalau ada yang tidur saya langsung tutup, mohon maaf terbuat saja. Kenapa? Supaya ibadah kita bagus kok. Bagaimana kita sudah teriak satu hari dari subuh sampai jam berapa ibadah kita tidak ada tempat. Kenapa? Kenapa banyak yang tidur? Bayangkan kalau ada makanan. Kalau ada makanan, lalu ada makanan di ujungnya itu busuk, mesti yang busuk perlu dikeluarkan baru dimakan, itu yang bagus. Seharusnya ibadah begitu, dan seharusnya ibadah tidak begitu. Tidak usah kita ini setiap hari mau datang di masjid tidur, kita begitu. Masih banyak yang perlu diperbaiki di masjid ini. Jadi kita menyangka bahwa kita ini sudah salat, sudah bagus tata cara melaksanakan salat. Mengapa sekarang ini azan? Saya tidak mengizinkan dulu azan yang saya anggap azannya tidak benar. Kenapa? Kasihan kalau bulan yang mulia seperti ini rusak. Kasihan, apalagi saya tahu bahwa ini yang azan rusak, azannya jangan dulu. Ini yang kamat rusak, kamatnya jangan dulu. Kenapa? Kasihan kalau bulan Rajab ini berlalu. Kalau bulan Rajab ini kita tidak berhasil di dalamnya, maka jangan harap kita berhasil bulan Syaban. Dan jangan kita berhasil bulan Ramadan. Kenapa? Pintunya bulan Ramadan adalah bulan Rajab dan Syaban. Siapa yang tidak berhasil melalui pintu, jangan harap berhasil di bulan Ramadan. Coba lihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah disepakati bahwa salat tarawih 20 rakaat. Tapi kok masih 8 rakaat kita bilang keluar. Begitu. Betapa dianjurkan Nabi kita pada bulan Ramadan salat tahajud. Kita salat tahajud tidak ada orang datang. Dia datang kalau ditanya kenapa tidak datang. Kalau ceramah kan dikhususkan orang tahajud saja. Jadi kita tidak datang. Coba. Agama tersinggung. Agama tersinggung. Yang lain tidak tersinggung. Tidur di masjid tidak tersinggung. Ini perlu kita perbaiki. Supaya apa? Ingat. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau duduk bersama sahabatnya. Pada waktu itu hadir Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Duduk di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulluni ayy amalun yuhibbu ila Allah." Ya Rasulullah, tunjukilah kepada aku apa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sadaqtu, kamu benar. Kalau meminta ditunjuki ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berjamaah itu tidak jamaah. Apabila kita berjamaah maka ikutilah jamaah.
Sementara kita ini masih banyak. Masih banyak yang tidak mengikuti jamaah. Jangan menyangka kita ini mengikuti tidak. Kenapa? Kan tidak pernah belajar dari mana tata cara jemaah kita ini sampai tidak benar. Itu tidak pernah dipelajari. Begitu. Hanya keinginan sendiri. Dan saya sampaikan kepada jemaah, semakin tua umur kita ini bukan semakin benar tata cara beribadah. Semakin tua kita ini semakin sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Itulah penyebabnya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mencuri di dalam salatmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man yusyriku bis salat? Siapa yang mencuri di dalam salat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri di dalam salat itu baik timur. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Yang kedua, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Yang paling bahaya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu dan tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kenapa tahiyat itu? Kenapa tahiyat? Salat mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, tahiyat itu tidak ada. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Rasulullah supaya kita ini bertahiyat. Namun tahiyat pada waktu itu bukan wajib. Nanti setelah turun syarat 5 waktu ini di bulan Rajab, baru tahiyat itu hukumnya wajib. Lalu apa tahiyat itu? Mengapa kita disuruh tahiyat? Lalu mengapa kita ini disuruh angkat tangan yang bagus, bukan angkat tangan begini modelnya? Kalau kita bagus begini tahiyat, ini enggan, disebut enggan bertahiyat. Yang artinya kalau tidak mau tahiyat merasa tidak baik, tidak usah, tidak apa-apa. Daripada kita kena enggan sama sahabat. Ini kan semua yang kita perbaiki. Begitu. Seperti harinya juga. Apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya inginkan umatku mendapati pahala salatnya 100%. Walakin, tetapi kata Nabi kita, lalu sahabat bertanya, tetapi apa ya Rasul? Tetapi apa ya Rasul? Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi untuk kalau ada setengah